Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan tes intelijensia umum atau sering disingkat dengan TIU. Tes ini akan Anda sering jumpai pada seleksi CPNS, kemudian seleksi maksud perguruan tinggi, kemudian ketika Anda mengikuti juga sekolah kedinasan misalkan, dan berbagai tes-tes yang lainnya. Di dalam tes intelijensia umum atau TIU ada beberapa tipe tes, mulai dari sinonim antonim, kemudian ada analogi, deret, kemudian soal-soal matematika yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas satu bagian dari tes intelijensia umum, yaitu tes deret. Pada video kali ini juga, deret yang saya ingin tunjukkan itu hanya beberapa pola. Tentu nanti pada video-video selanjutnya kita akan membahas pola-pola yang lainnya dari soal-soal deret. Perlu saya sampaikan bahwa untuk menyelesaikan soal deret kita tidak menggunakan rumus paten, artinya bahwa tidak ada rumus yang digunakan untuk menyelesaikan soal deret ini sendiri. Keberhasilan kita dalam menyelesaikan soal deret itu tergantung pada intensitas kita dalam menyelesaikan soal. Artinya bahwa kunci utama dalam menyelesaikan deret adalah kecekatan kita. Kita harus cekatan di dalam menentukan polanya. Nah, kecekatan itu bisa muncul apabila kita sudah sering latihan. Jadi, sifatnya harus sering latihan. Dalam menyelesaikan soal pun kita harus try and error. Kata kuncinya adalah tidak ada soal paten. Yang menjadi kunci kesuksesan kita adalah sering latihan. Baik, untuk bisa memahami lebih jauh terkait dengan bagaimana sih pola-pola yang ada di dalam soal-soal deret, perhatikan penjelasan saya berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan soal deret, banyak pola yang akan Anda jumpai. Ada lompatan, ya, ada penjumlahan, ada pengurangan atau selisih, ada pembagian, ada pangkat, ada akar, ya, kemudian berbagai jenis pola-pola yang lainnya. Nah, di dalam pembahasan kali ini ada 3 tipe soal yang ingin saya tunjukkan, mulai dari lompat 1, lompat 2, perkalian, penjumlahan, maupun pengurangan. Baik, kita akan coba selesaikan soal yang pertama. Soal yang pertama ini deret yang paling mudah, ya. Jadi ini kita tinggal lihat saja. Kita lihat relasi antara bagian yang pertama dengan bagian yang kedua. Bagian yang pertama dengan bagian yang kedua itu polanya adalah boleh perkalian. Artinya bahwa 4 ke 8 ini berarti polanya bilangan pertama dikali dengan 2. Nah, hasilnya adalah berarti 4 dikali 2. Saya kode bagian atas, berarti ini kali 2. Tentu di sini kita masih mencari-cari apakah benar di sini juga kali 2, di sini juga kali 2, kemudian ini dan ini juga kali 2. Kita coba cross check pada bilangan selanjutnya, yaitu 64 dan 128. 64, ya, atau hubungan antara 64 dengan 128 itu tidak lain tidak bukan 128 itu merupakan 64 dikali 2. Berarti polanya di sini juga kali 2. Ya. Ini panahnya seperti ini. Nah, dari 2 model ini, ya, dari 2 pendekatan ini maka kita sudah bisa yakin nih, ya. Walaupun nanti kita akan cross check dengan pilihannya benar atau tidak. Oh, berarti selalunya bilangan sebelumnya dikali 2 itulah bilangan hasil perkalian bilangan sebelumnya dengan 2 itu sama dengan bilangan selanjutnya. Berarti
Di sini kita akan menemukan polanya. Polanya berarti hubungan antara 8 dengan yang titik-titik yang pertama ini adalah 8 dikali, berarti sini kali 2. Nah, 8 dikali 2 hasilnya adalah 16. Ya. Kemudian selanjutnya, untuk di sini. Berarti 16 dikali 2 lagi kan? Berarti hasilnya adalah 32. Nah, selanjutnya yang akan menjadi kunci di sini, ya. Benar tidak? Relasi antara 32 dan 64 itu yaitu 32 dikali 2 hasilnya pasti 64. Jawabannya adalah benar. 32 dan 64 ini relasinya adalah dikali 2. Berarti jawabannya adalah 16 dan 32. Kemudian kita coba cross check di pilihannya, ada tidak 16 dan 32? Jawabannya adalah ada, yaitu di beta atau B. Itu soal yang pertama. Polanya lompat 1, kemudian dikali 2. Kemudian kita masuk pada soal yang kedua. Di soal yang kedua ini kita bisa menggunakan dua strategi. Ya, strategi yang pertama kita lompat 1, kemudian kita lihat bagaimana sih pola lompatannya. Strategi yang kedua kita lompat 2. Kemudian kita lihat bagaimana polanya ketika dia lompat 2. Saya akan coba dengan menggunakan lompat 1 dulu. Lompat 1 berarti 153 dengan 158. Untuk perkalian ya, ini sudah tidak mungkin karena ini bukan kelipatan. Yang memungkinkan adalah penjumlahan atau pengurangan, ya. Maka yang saya gunakan di sini karena dia sifatnya meningkat dari 153 ke 158 berarti dijumlah dengan berapa? Dijumlah dengan 5. Ya, atau ditambah 5. Oke. Nah, sekarang 158 dengan 156. Ini juga bukan perkalian yang memungkinkan hanya penjumlahan atau pengurangan. Tentu karena ini dia menurun dari 158 ke 156 ini menurun 2 angka, berarti ini pengurangan. Berarti ini minus 2. Nah, sekarang kita lihat lagi. 156 ke 161 itu pengurangan atau penjumlahan? Jawabannya adalah penjumlahan, yaitu ditambah 156 ditambah 5 hasilnya adalah 161. Berarti ini plus ya, plus 5. Kemudian 161 atau 161 dengan 159. Karena dia sifatnya nilainya semakin turun, maka ini berarti dia menggunakan pengurangan. Berapa dia berkurang? Yaitu sebanyak 2 angka, berarti minus 2. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat polanya sebenarnya. Oh, ternyata dijumlahkan dengan 5, kemudian dikurangkan dengan 2, kemudian dijumlahkan dengan 5 lagi, dikurangkan dengan 2, kemudian pola selanjutnya, ya, kita sudah bisa baca. 159 ke 164. Ini kan dijumlahkan dengan 5, ya. Kemudian 164 ke 162. Ini dikurangkan dengan 2, ya. Artinya 164 dikurang 2 hasilnya adalah 162. Maka pola selanjutnya di sini sudah bisa terbaca. Berarti ini harus ditambah dengan 5. Hasilnya berapa? 162 ditambah 5 hasilnya adalah 167. Nah, sekarang selanjutnya berarti harus dikurangkan dengan 2. Karena polanya sudah konsisten nih. Plus 5, minus 2, plus 5, minus 2, plus 5, minus 2, plus 5, minus 2. Berarti ini 167 dikurang 2 hasilnya adalah 165.
Nah, maka jawabannya adalah 167,165. 167 dan 165 itu ada di bagian D, ya, atau delta. Nah, itu cara yang pertama, dengan lompat 1. Kemudian cara yang kedua adalah kita menggunakan lompat 2. Coba perhatikan. 163 dengan 153 atau 153 dengan 156. Relasinya ini pasti kalau bukan antara penjumlahan dan pengurangan, tetapi kita lihat, oh ini nilainya semakin meningkat. Ya, nilainya semakin meningkat. 153 ke 156 ini berarti meningkat 3 angka atau ditambah dengan 3. Oke. Kemudian 156 ke 159 juga lompat 3, ya, atau ditambah dengan 3. Kemudian 159 ke 162. Ini juga ditambah 3. Nah, kita sudah bisa lihat, oh ternyata kalau lompat 2 itu selalunya ditambah dengan 3. Berarti di sini 162 itu ditambah 3 hasilnya adalah 165. Nah, dari sini tentu ini belum terjawab, ya. Yang baru terjawab itu bagian ujung. Kita coba cross check di pilihannya. Mana yang mengandung 165? Berarti 165 itu kalau bagian ujung hanya ada pada pilihan A, ya, kemudian pilihan B dan pilihan D. Nah, C dan E kita sudah bisa eliminasi. Kita tinggal fokus pada pilihan A, B, dan D. Selanjutnya, kita ingin menentukan yang ini tentunya, ya. Maka kita lihat. Kita coba melangkah pada bilangan yang kedua. Kita coba lompat 2 juga. 158 ke 161. Nah, ini tambah berapa? Tambah 3 juga, ya. Kemudian 161 ke 164. Ini tambah 3 juga. Nah, polanya sudah mulai terbentuk nih. 164 ke titik-titik ini berarti harus juga tambah 3. 164 ditambah 3 hasilnya adalah 167. Sehingga jawabannya adalah 167,165. Dan pilihan yang tepat itu jatuh pada bagian delta atau D. Ya, jadi untuk soal nomor 2, kita bisa menyelesaikannya dengan 2 metode, ya, 2 cara, yaitu lompat 1 dengan catatan kita bisa lihat polanya. Kalau lompat 1 ternyata dia plus 5, minus 2, plus 5, minus 2, plus 5, minus 2, plus 5, minus 2. Kalau dia lompat 2 itu ternyata hanya ditambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, dan seterusnya. Simple ya. Nah, sekarang kita masuk pada soal yang nomor 3. Soal nomor 3, jangan terkecoh dulu. Ini soalnya gampang. Hanya terkadang kita lihat karena jumlahnya ribuan, sehingga kita bisa semangatnya menurun. Padahal ini gampang sekali. Polanya sederhana. Kita lihat dulu, lompat 1. Coba lihat. Kalau kita lihat lompat 1, ini agak menyulitkan. Ini di jumlah berapa ya? Ini ditambah berapa ya? Ini dikali tidak. Kalau untuk kali, ini sudah tidak mungkin. Karena, coba lihat. Sama, ya. Tidak mungkin lagi untuk perkalian. Yang memungkinkan adalah penjumlahan, pengurangan. Tetapi, di soal nomor 3 ini ada pola lain yang bisa memudahkan Anda. Coba lihat, polanya adalah begini. Bilangan pertamanya sama-sama mengandung 7. Oke? Berarti ini clear. Ya. Kemudian bilangan keduanya apa? Di sini 9, di sini 8, di sini 7, 6. Berarti ini kalau kita lompat 1 berarti selisihnya
selisihnya adalah dikurangi 1 kan. Ini berarti minus 1 juga. 8 ke 7 berarti ini minus 1. Kemudian 7 ke 6. Ini minus 1. Nah, di sini sudah pasti angkanya adalah 7. Karena bilangan bagian pertama itu adalah 7. Saya tulis di bawah sini saja ya. 7. Ya, ini biarnya. Oke. Kemudian dari 6, karena dia sifatnya adalah minus 1, ya, berarti menjadi 5. Nah, 5 ke 4 kan? Ini juga minus 1. Sekarang kita tinggal lihat di pilihan. Mana sih yang mengandung 7, 5? Berarti di sini ada A, ada B, dan ada C. D dan E sudah bisa kita eliminasi. Ini sudah tidak mungkin benar. Langkah selanjutnya kita lihat 3. Bilangan ketiga. Ini angkanya adalah 3. Di sini juga 3. Di sini juga 3. Di sini 3. Dan di sini 3. Otomatis di sini pasti di 3. Kita tinggal lihat mana yang mengandung 3. 7, 5, 3. Maka jawaban yang tepat adalah ini. Tidak usah lagi kita lanjut. Walaupun kalaupun kita lanjut, kita juga bisa lihat polanya. Jawabannya adalah 7, 5, 3, 3. Karena di sini itu bagian tengahnya adalah 4. Ini di sini bagian ketiganya itu adalah 5. Tetapi kalau kita ingin lanjutkan, apakah benar ini 7, 5, 3, 3? Kita tinggal lihat lagi. Di sini untuk bilangan yang keempat, 7 ke 6 kan selisihnya 1 juga. Kemudian 6 ke 5. Kemudian 5 ke 4. Tentu selanjutnya adalah 5 ke 3. Berarti di sini 7, 5, 3, 3. Maka pilihan A itu menjadi jawaban yang tepat. Baik, itulah penjelasan saya terkait dengan soal TIU khususnya untuk deret. Sudah ada beberapa strategi yang coba saya berikan kepada Anda, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada soal deret berikutnya dengan strategi yang berbeda. Saya Imaluddin Agus, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.